Pernahkah kamu berada di posisi di mana kamu sudah cukup lama chatting dengan seorang cewek, tapi entah kenapa, dia tidak pernah benar-benar mengajak kamu bertemu duluan? Dia merespons pesanmu dengan baik, kadang ramah, kadang juga dingin, tapi tak sekalipun ada kalimat seperti, "Kapan kita ketemu?" atau "Ayo nongkrong bareng." Dan akhirnya kamu mulai berpikir, apakah dia memang tidak tertarik? Atau kamu yang belum cukup menarik untuk membuat dia mengambil langkah lebih dulu? Nah, disinilah banyak pria keliru. Mereka mengira cewek harus selalu dikejar. Padahal perempuan justru cenderung mengejar diam-diam pria yang punya nilai, punya karisma, dan tahu cara memainkan dinamika ketertarikan dengan cerdas. Masalahnya bukan di seberapa sering kamu ngajak dia jalan, tapi seberapa dalam kamu bisa membangun rasa penasaran dan rasa nyaman di pikirannya, hingga dia sendiri yang merasa ingin bertemu denganmu. Video ini bukan tentang trik murahan atau gombalan klise. Ini tentang strategi psikologis cerdas, bagaimana kamu membentuk kesan, membangun emosi, dan memainkan energi komunikasi supaya dia yang akhirnya bilang, "Kamu lagi di mana sih? Pengen ketemu deh." Kita akan bahas dengan logika, bukan perasaan. Dengan pendekatan realistik, bukan hayalan. Karena tujuan kita bukan sekadar bikin cewek naksir, tapi bikin dia benar-benar merasa ingin hadir di hadapanmu. Mari kita mulai dari dasar. Bagaimana sebenarnya cara kerja ketertarikan perempuan, dan kenapa kebanyakan pria gagal memicunya dengan benar. Kamu harus memahami satu hal mendasar terlebih dahulu. Cewek tidak akan meminta ketemuan duluan kepada pria yang belum menanamkan rasa aman dan rasa penasaran sekaligus. Dua hal ini adalah fondasi utama dalam dunia komunikasi antara pria dan wanita. Aman di sini bukan berarti kamu harus menjadi pria yang selalu menuruti semua kemauannya, tapi kamu mampu menciptakan ruang interaksi di mana dia merasa bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan, tanpa drama, dan tanpa rasa takut dihakimi. Sementara rasa penasaran muncul dari ketidakpastian yang terkontrol. Artinya, kamu tidak memberikan segalanya terlalu cepat. Kamu tidak langsung membalas setiap pesan dalam 1 menit. Kamu tidak menceritakan seluruh hidupmu di hari pertama kenalan. Kamu memberi sedikit demi sedikit. Seolah kamu membiarkan dia menikmati teka-teki bernama kamu. Karena pada dasarnya, manusia, terutama perempuan, lebih tertarik pada hal yang belum tuntas, bukan yang sudah sepenuhnya terbuka. Pernahkah kamu merasakan, ketika kamu tahu terlalu banyak tentang seseorang, tiba-tiba rasa penasaranmu menghilang? Begitu juga yang dirasakan perempuan. Kalau kamu terlalu cepat terbuka, terlalu cepat menunjukkan ketertarikan, kamu kehilangan nilai misteri. Dan nilai misteri ini, jika dimainkan dengan cerdas, bisa menjadi magnet luar biasa kuat yang membuat cewek berpikir tentang kamu bahkan ketika kamu tidak sedang menghubunginya. Namun tentu saja, misteri tanpa koneksi hanya akan membuatmu terlihat dingin dan tak berperasaan. Jadi, disinilah keseimbangannya. Kamu harus hangat tapi tidak murahan, terbuka tapi tidak transparan, perhatian tapi tidak berlebihan. Bayangkan seperti memainkan musik. Kalau nada terlalu keras, pendengar cepat bosan. Kalau terlalu pelan, tidak terdengar. Tapi kalau kamu tahu kapan harus menekan dan kapan harus menahan, iramanya jadi indah. Begitu juga dalam percakapan dengan perempuan. Tujuanmu bukan untuk memamerkan siapa kamu, tapi untuk membiarkan dia penasaran ingin tahu lebih jauh tentang siapa kamu sebenarnya. Lalu kamu mungkin bertanya, "Oke, tapi bagaimana cara membangun dua hal itu secara konkret, aman dan penasaran sekaligus?" Kita mulai dari sisi pertama dulu, rasa aman. Rasa aman itu muncul bukan dari kata-kata manis, tapi dari konsistensi perilaku. Misalnya, kamu tidak tiba-tiba berubah nada bicara hanya karena dia telat membalas. Kamu tetap stabil. Cewek memperhatikan hal-hal seperti itu. Mereka bisa tahu, apakah kamu pria yang mudah panik, atau kamu pria yang tahu arah. Dan menariknya, cewek lebih cepat tertarik kepada pria yang stabil emosinya dibanding yang sekadar tampan wajahnya. Karena dalam benak mereka, stabilitas berarti dewasa, bisa dipercaya, dan tidak berbahaya secara emosional. Sekarang, mari kita bicara tentang bagian kedua, menciptakan rasa penasaran. Rasa penasaran muncul ketika kamu tidak terduga, tapi tetap punya arah. Misalnya, kamu kadang membalas cepat, kadang juga lambat, tapi setiap kali kamu membalas, isinya selalu punya nilai. Tidak kosong. Tidak sekadar, "Lagi apa?"
tapi hal-hal yang membangun dinamika baru dalam percakapan. Contoh sederhana, alih-alih bertanya, "Kamu lagi ngapain?" Kamu bisa kirim pesan seperti, "Tadi aku baru nemuin tempat kopi yang nuansanya mirip kayak suasana obrolan kita minggu lalu. Agak random tapi bikin tenang." Kalimat seperti itu tidak hanya menciptakan hubungan emosional, tapi juga memberi celah untuk rasa ingin tahu. Dia mungkin akan membalas, "Maksudnya mirip gimana?" Atau bahkan, "Wah, di mana tuh tempatnya?" Dan percakapan pun berjalan alami, penuh makna, tanpa terlihat kamu sedang berusaha terlalu keras. Sekarang, mari kita masuk ke inti paling penting dari pembahasan ini. Perempuan tidak akan meminta ketemuan duluan kecuali kamu membuat dia merasa bahwa pertemuan itu adalah keinginannya sendiri. Bukan kamu yang memaksa, tapi pikirannya yang mendorongnya untuk melakukannya. Ini bukan manipulasi, tapi seni komunikasi. Sama seperti kamu memancing ikan. Kamu tidak menarik umpan secara paksa, kamu biarkan ikan itu mendekat karena dia penasaran dan ingin menggigitnya. Maka, apa langkah-langkah yang bisa kamu lakukan agar dia yang akhirnya menginginkan pertemuan itu? Langkah pertama, bangun interaksi yang terbuka tapi menggantung. Setiap kali kamu mengakhiri percakapan, jangan buat semuanya tuntas. Misalnya, saat topik sedang menarik, akhiri dengan sesuatu seperti, "Nanti aku ceritain deh bagian lucunya pas ketemu." Tanpa sadar, kamu baru saja menanamkan benih rasa ingin tahu. Dia akan menunggu kelanjutan ceritamu, dan suatu saat, mungkin dia yang akan membuka dengan, kemarin kamu bilang mau cerita lanjutan tuh." Itulah titik di mana dia mulai aktif. Langkah kedua, gunakan realitas sosial sebagai alasan alami untuk bertemu. Cewek jarang mau minta ketemu kalau konteksnya hanya personal, karena takut dianggap terlalu agresif. Tapi kalau konteksnya sosial, dia merasa aman. Misalnya, kamu membicarakan suatu tempat, acara, atau hal umum yang bisa dijadikan alasan netral. Contoh, kamu bisa mengatakan, "Kemarin aku lewat daerah tempat kamu suka kopi itu, ternyata di situ ada pameran kecil. Suasananya asik banget buat ngobrol santai." Kamu tidak sedang mengundang, tapi kamu menciptakan ruang imajinatif di kepalanya. Kalau kamu melakukannya dengan konsisten, suatu hari bisa saja dia yang bilang, "Kapan-kapan kita ke situ yuk." Dan ketika itu terjadi, bukan kamu yang meminta, tapi dia yang mengusulkan. Langkah ketiga, tampilkan citra diri yang produktif dan mandiri. Ini sering disepelekan banyak pria. Cewek tidak akan mau bertemu dengan pria yang terlihat tidak punya arah hidup. Kalau dari obrolan kamu terdengar terlalu banyak mengeluh, menganggur, atau tidak punya aktivitas menarik, dia akan kehilangan ketertarikan secara otomatis. Sebaliknya, kalau kamu punya kesibukan yang positif, bukan dibuat-buat, dia akan menghargai waktu yang kamu luangkan untuk berbicara dengannya. Perempuan tertarik pada pria yang sibuk tapi tetap meluangkan waktu dengan elegan, bukan pria yang selalu ada tanpa nilai tambah. Langkah keempat, hargai diam. Kamu tidak perlu selalu menjadi pihak yang membuka percakapan. Sesekali, biarkan chat berhenti di tengah jalan. Jangan buru-buru melanjutkan. Jika kamu sudah menanam dinamika yang menarik, cewek yang penasaran akan mencari cara untuk melanjutkannya. Dan ketika dia membuka percakapan kembali, kamu sudah memenangkan tahap pertama. Dia mulai berinvestasi secara emosional. Dalam psikologi komunikasi, ini disebut reciprocity effect. Orang cenderung memberikan respon positif kepada orang yang membuat mereka merasa diikutsertakan dalam hubungan, bukan dikejar tanpa alasan. Langkah kelima, kelola waktu respons dan bahasa tubuh digitalmu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi waktu kamu membalas pesan bisa membentuk kesan. Kalau kamu selalu cepat, kamu memberi sinyal bahwa kamu sedang menunggu. Kalau kamu terlalu lama, kamu memberi kesan tidak peduli. Tapi kalau kamu punya ritme yang alami, kadang cepat, kadang santai, tergantung konteks, kamu terlihat seperti orang yang hidupnya seimbang. Dan saat kamu membalas, gunakan bahasa yang padat tapi hangat. Hindari terlalu banyak emoji, hindari juga tanda seru berlebihan. Perempuan membaca detail seperti itu. Satu pesan yang sederhana tapi elegan bisa jauh lebih menarik daripada paragraf panjang yang berisi pujian kosong. Kemudian, ada satu aspek yang jarang disadari banyak pria. Cewek lebih mudah minta ketemuan kepada pria yang membuatnya merasa ingin tahu versi aslimu. Artinya, ketika kamu menunjukkan sisi yang autentik, bukan pencitraan,
dia akan penasaran seperti apa kamu di dunia nyata. Contohnya, kamu bisa menunjukkan keunikan kecil dalam dirimu. Misalnya kamu bilang, "Kalau ngobrol panjang aku biasanya butuh kopi biar fokus." Itu bukan rayuan, tapi pernyataan personal. Dan tanpa sadar, kamu memberi ruang bagi dia untuk membayangkan kamu sedang duduk dengan kopi dalam percakapan nyata. Imajinasi seperti inilah yang sering mendorong perempuan untuk berpikir, "Kayaknya seru deh kalau ngobrol langsung." Namun jangan lupa, semua ini hanya akan berhasil kalau kamu tahu kapan harus berhenti berusaha. Ada titik di mana justru kamu harus menarik diri sedikit. Karena kalau kamu terus hadir tanpa ruang, cewek kehilangan momen untuk merindukan interaksi itu. Rasa rindu hanya muncul ketika ada jarak. Dan dalam dunia komunikasi, jarak bukan tentang tidak menghubungi, tapi tentang membiarkan interaksi bernapas. Banyak pria gagal di tahap ini. Mereka terlalu takut kehilangan momen. Padahal, kehilangan sedikit komunikasi bisa jadi justru menguatkan rasa ingin tahu si cewek. Jadi, biarkan beberapa chat tidak kamu balas segera. Bukan karena sombong, tapi karena kamu sedang menjalani hidupmu dengan fokus. Ketika kamu kembali dan membalas dengan energi baru, percakapan terasa segar lagi. Terakhir, penting untuk kamu pahami bahwa ketertarikan yang membuat cewek ingin ketemu duluan tidak dibangun dengan rayuan, tapi dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu yang timbal balik. Kalau kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bukan pria yang mudah tergoda tapi juga bukan pria yang dingin, kamu menciptakan keseimbangan yang membuat dia berpikir, "Aku pengen tahu seperti apa dia sebenarnya." Dan pada titik itulah, kemungkinan besar, kalimat, "Kapan kita ketemu?" akan datang tanpa kamu minta. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan untuk membuat perempuan tunduk pada strategi, tapi untuk memahami bagaimana dinamika alami ketertarikan bekerja. Cewek tidak akan meminta ketemuan duluan hanya karena kamu pandai menggoda, tapi karena kamu menciptakan ruang di mana dia merasa ingin hadir dengan keinginan sendiri. Kamu tidak sedang mengontrolnya, kamu sedang memberi ruang bagi rasa alami untuk tumbuh. Kalau kamu perhatikan, semua yang saya jelaskan tadi bukan tentang manipulasi, tapi tentang kesadaran diri. Tentang bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu tanpa memaksa siapapun untuk menyukaimu. Karena begitu kamu tahu nilai dirimu sendiri, kamu tak perlu lagi kejar-kejar siapapun, mereka yang justru akan mendekat. Dan ketika kamu mencapai titik itu, pertemuan bukan lagi soal siapa yang meminta duluan, tapi siapa yang benar-benar ingin saling hadir. Jadi, kalau selama ini kamu merasa selalu jadi pihak yang berusaha keras, mungkin bukan karena kamu kurang menarik, tapi karena kamu belum belajar cara membangun dinamika yang membuat orang lain tertarik secara alami. Bangun rasa aman, sisipkan sedikit misteri, jaga ritme komunikasi, dan biarkan perempuan itu yang akhirnya bertanya, "Kapan kita bisa ngobrol langsung?" Karena di dunia nyata, ketertarikan sejati tidak perlu dipaksakan, cukup diciptakan dengan cerdas dan tenang. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya. Saya percaya, semakin kamu memahami logika di balik perasaan, semakin mudah kamu menciptakan hubungan yang matang dan bermakna.